perempuan biasanya menjadi sosok yang lekat dengan kompetisi kecantikannya guys, serta memakai baju terbaik dan riasan wajah. Namun di negara Niger, Afrika Barat, laki-lakilah yang akan menjaga penampilan mereka. Bahkan, mereka mengikuti kompetisi kecantikan demi mendapatkan pasangan. Hal itu umum terjadi pada laki-laki yang berasal dari suku Odabe, yang tinggal di Republik Niger, Afrika Barat. Republik Niger merupakan negara yang memiliki kekayaan suku dan tradisi. Terlepas dari sebagian besar wilayah negara-negara di benua Afrika yang modern. Dalam negara ini, masih banyak tradisi-tradisi unik dan menarik yang masih dibudayakan. Bahkan sampai saat ini, tradisi-tradisi itu masih dipraktekkan, dan mereka bangga dengan itu. Suku Odabe menjadi salah satu suku yang memiliki keunikan budaya yang cukup menarik perhatian banyak orang. Tetapi, sebagian orang juga memandang tradisi ini tidak wajar. Suku Odabe atau Bororo merupakan subkelompok kecil dari etnis Fulani. Mereka tinggal bermigrasi di antara Niger, Afrika Barat, hingga menuju Afrika Tengah di Kamerun dan Chad. Orang Odabe berbicara dengan bahasa Fula. Dalam bahasa tersebut, Woda berarti tabu, sementara Wodabe artinya orang tabu. Mereka sering disebut orang tabu, karena hidup terisolasi dari etnis Fulani lainnya, dan hanya mau menerapkan tradisi masa lalu dalam keseharian mereka. Oleh kelompok lain, Wodabe sering dihina dengan sebutan Bororo, yang berarti mereka tinggal di kandang ternak. Mayoritas masyarakat suku Wodabe bekerja sebagai pengembala ternak dan pedagang nomaden. Meskipun begitu, sebagian besar masyarakatnya adalah vegetarian, dan menggunakan ternak hanya sebatas untuk keperluan transaksi. Salah satu keunikan dari suku Wodabe ini yaitu, di mana para pria Wodabe suka berdandan, dan memperhatikan kecantikan mereka. Dalam budaya Wodabe, mereka menekankan mata putih, gigi putih, dan badan tinggi, sebagai puncak kecantikan mereka. Ini membuat para laki-laki juga menggunakan riasan berwarna cerah untuk menonjolkan wajah mereka. Wajah mereka dicat dengan tanah liat merah atau kunyit. Mereka juga menggunakan eyeliner hitam untuk membuat mata tampak lebih putih. Dan memakai lipstik gelap agar membuat gigi mereka terlihat lebih putih. Untuk menunjukkan keindahan mata dan gigi, mereka akan memutar dan memelototkan mata, serta menyeringai lebar hingga giginya terlihat. Agar terlihat tinggi, mereka memakai hiasan kepala dari bulu burung unta putih. Penampilan ini masih akan ditambah dengan cat wajah dan pakaian berwarna cerah. Para laki-laki Wodabe akan menggunakan penampilan yang unik ini di acara festival tahunan Tuareg yang biasanya dilaksanakan di akhir musim hujan bulan September. Di sini, mereka akan menari dan menyanyi yang ditujukan untuk para perempuan selama 1 minggu. Pada puncak acaranya, dilaksanakan tradisi Grewol yang dikenal sebagai festival mencuri istri. Dalam kepercayaan suku Wodabe, pernikahan dikontrak ketika masih bayi secara tradisi. Pernikahan pertama yang mereka alami harus di antara sepupu yang seumuran. Pada saat beranjak dewasa, barulah mereka mencari wanita lain yang akan dijadikan pendamping hidup sebenarnya. Wanita lain yang dimaksud adalah wanita yang sudah menikah menurut tradisi. Itulah sebabnya, kenapa festival ini disebut sebagai festival mencuri istri. Syarat untuk mengikuti festival ini adalah seorang pria yang sudah mencapai usia dewasa, dan tidak peduli apakah ia sudah menikah atau belum memiliki pasangan. Meski begitu, masyarakat suku Wodabe meyakini, jika tidur dengan orang yang sudah menikah tidaklah tabu.
Inilah alasan mengapa festival ini dapat digunakan untuk mencuri istri orang lain. Jika melihat ada laki-laki yang menarik, maka seorang wanita bisa memutuskan untuk berhubungan dengannya, meninggalkan suami lamanya, dan kemudian menikah dengan pilihannya. Bahkan, mereka juga bisa memutuskan untuk punya dua suami. Karena hal inilah, suami yang tidak ingin istrinya dicuri, akan melarang mereka untuk berpartisipasi dalam festival tersebut. Oleh sebab itu, menjadi paling cantik atau tampan di suku Odabe adalah hal yang paling penting bagi mereka. Namun, ada efek negatif dalam tradisi ini, yaitu kerap timbulnya perselisihan antara istri muda dan istri tua. Karena wanita yang dicuri tadi harus hidup bersama dengan suami barunya dan meninggalkan keluarga lamanya. Jika di keluarga lama sang wanita memiliki anak, maka anak itu harus pula ditinggalkan. Hal ini yang membuat hubungan antara anak dan ibu menjadi tidak terlalu kuat. Gimana pendapat kalian guys? Silahkan tinggalkan pendapat di kolom komentar ya. Like dan subscribe jika kalian menyukainya. Sampai bertemu di video selanjutnya.